Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Randawi Mandui, Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Angkatan 2022 dengan NIM 220302502055. Di sini saya akan membacakan materi kognitif. Pengertian kognitif. Yang pertama yaitu kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Yang kedua, kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contoh kognitif bisa ditunjukkan ketika seorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan masalah. Pengertian menurut para ahli, yang pertama, menurut Williams dan Susanto, yaitu cara individu bertingkah laku, bertindak, dan cepat lambatnya individu saat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, menurut Neisser, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Ketiga, menurut Gagne, yaitu proses internal yang terjadi di dalam pusat susunan saraf ketika manusia sedang berpikir. Yang keempat, menurut Driver, yaitulah istilah umum yang melingkupi metode pemahaman, yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna. Berikut fungsi kognitif. Pertama, perhatian. Perhatian merupakan penyeleksi rangsangan yang nantinya menjadi fokus perhatian dan bisa diabaikan secara bersamaan. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa bau, suara, maupun gambar. Kedua, memori atau daya ingat. Memori atau daya ingat berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang. Semakin fokus, semakin baik memori atau daya ingat. Hal ini menunjukkan bahwa suatu informasi akan ditransfer dan disimpan dalam otak. Yang ketiga, fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif merupakan fungsi yang mengarahkan manusia untuk menjadi perencana dan melaksanakan suatu yang telah ia rencanakan. Nah, dari sinilah seseorang terlihat bagaimana cara menyelesaikan setiap permasalahan di kalangan pemuda. Berikut yang keempat, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa berkaitan dengan bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Setiap orang memiliki kemampuan bahasa yang berbeda-beda. Yang kelima, merasakan dan mengenali. Kehadiran fungsi kognitif membuat seseorang bisa merasakan dan mengenali segala sesuatu di sekitarnya. Misalnya, membedakan antara jeruk dan lemon, semangka dan melon, dan seterusnya. Berikut teori belajar kognitif. Prinsip teori belajar kognitif yang pertama yaitu proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seseorang individu. Yang ketiga, materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. Yang keempat, keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Yang kelima, pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Berikut pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif merupakan suatu istilah yang menyatakan
bahwa melalui tingkah laku seseorang individu dan akan mengalami proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan atau menanggapi stimulus sebelum terjadinya reaksi. Pendekatan ini memberikan penekanan terhadap isi pikiran manusia agar manusia tersebut mendapatkan pengalaman, pemahaman, standar moral, dan sebagainya. Berikut perkembangan kognitif. Teori Piaget mengelompokkan perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahapan sensori motor 18 sampai dengan 24 bulan. Pada tahap ini bayi mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar melalui indera sensorik dan kegiatan motorik. Yang kedua, tahap praoperasional 2 sampai dengan 7 tahun. Pada tahap ini anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitif tersebut. Artinya, anak belum bisa melogika sesuatu. Yang ketiga, tahap operasional konkret 7 sampai dengan 11 tahun. Pada tahap ini anak mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir. Artinya, anak sudah mulai berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu di sekitarnya. Yang keempat, tahap operasional formal 12 tahun ke atas. Tahap keempat ini menandakan seorang anak sudah bisa berpikir lebih luas, menular dan menganalisis sesuatu, memanipulasi ide di pikirannya dan tidak tergantung dengan manipulasi konkret. Level kognitif. Level kognitif ini dibagi menjadi 3 level, yaitu sebagai berikut. Level pertama, level ini menunjukkan tingkat kemampuan yang paling rendah karena hanya menuntut pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level yang pertama ini mencakup soal C1, mengingat, dan C2, memahami. Yang kedua, level kedua, pada level ini tingkat kemampuannya tentu lebih tinggi daripada level pertama karena menuntut peserta didik untuk mampu menerapkan. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level kedua mencakup soal C3, mengaplikasikan. Level 3, tingkat kemampuan soal pada level 3 ini paling tinggi di antara 2 level sebelumnya karena menuntut peserta didik untuk bisa menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level 3 ini mencakup soal C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Yang berikut, ranah kognitif. Pembelajaran di ranah kognitif mengacu pada tingkat kecerdasan seseorang, misalnya pengetahuan dan keterampilan berpikir. Untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang di lingkungan sekolah, biasanya diadakan ujian untuk menjamin Bloom. Soal-soal di ranah kognitif memiliki 6 aspek sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan C1. Yang kedua, pemahaman C2, C2. Yang ketiga, aplikasi C3. Yang keempat, analisis C4. Yang kelima, evaluasi C5. Yang keenam, mencipta C6. Mungkin dari saya mengakhiri materi kali ini. Bila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.